Iya, gue nikmatin aja joget deh. Ras, joget Ras. Ya. Kamu pembunuh, Mas. Sini. Aku sini. Mengapa cinta tak bisa kumilik? Laras? 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 Ras, ini kamu kan Ras? Aku nggak lagi mimpi kan Ras? Ras, Laras, nggak salah lagi. Hei, aku kangen banget sama kamu tahu gak? Selama ini aku nyari kamu kemanapun. Setiap hari aku berdoa dan berharap kamu masih hidup. Dan sekarang doa aku jadi kenyataan. Ternyata kamu beneran masih hidup. Tolong janji sama aku untuk gak pergi kemana-mana lagi. Tolong jangan tinggalin aku lagi, Ras. Aku hampir gila ditinggal sama kamu. Ngapain berduaan sama Laras? Aku minta maaf ya. Aku gak bisa ngejagain kamu dengan benar. Tapi kali ini aku janji. Aku gak bakal ngulangin kesalahan aku lagi. Aku bakal jaga kamu lebih baik daripada yang sebelumnya. Nggak mungkin Laras masih hidup. Aku harus kabarin Tante Asta. Ya, Bel? Halo, Tante. Tante, aku lihat Satria lagi berduaan sama Laras, Tante. Ini nggak mungkin banget, tapi aku lihat sendiri, Tante. Gimana dong? Aduh, Bel. Coba deh, kamu ngomongnya pelan-pelan banget ya. Ini Tante nggak ngerti loh, kamu tuh ngomong apa, Tante tuh bingung. Kenapa coba? Oke, Tante. Laras masih hidup, Tante. Laras masih hidup dan aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri, Tante. Aku nggak bohong, aku nggak mungkin salah lihat. Enggak mungkin. Bel, kamu tuh jangan ngaco ya. Mungkin yang kamu lihat itu bukan Laras, tapi Sekar. Ya, Tante, ini beneran Laras. Rambutnya, cara berpakaiannya, pokoknya style ini style Laras, Tante. Aku nggak mungkin salah. Ya udah, kalau Tante nggak percaya, Tante lihat sendiri ya. Nih, aku video call sekarang juga. Nih. Nih, ngomongin aja sih. Bel, Iya, kan? mana? Itu Laras sama Satrianya nggak ada kok. Malah yang Tante lihat tuh cuman orang lewat. Bener, Tante bener tadi. Tadi ada Laras di situ, Tante. Aku nggak bohong. Aku nggak halu sama sekali ya, Tante. Tadi kalangan orang aja. Aduh Bel, udah cukup ya. Ini cuman pikiran dan perasaan kamu aja. Jadi di otak kamu tuh bawaannya Laras terus. Udah stop untuk mencari Laras. Oke Bel? Tante, percaya sama aku, Tante. Aku nggak halu sama sekali, Tante. Yang aku lihat itu beneran Laras. Ya udah, pokoknya aku akan buktiin kalau itu bener-bener Laras. Maafin aku ya, Ras. Aku nggak lagi mimpi kan, Ras. Ini beneran kamu kan? Ras, kamu kenapa diem aja? Aku kangen. Aku kangen dengar suara kamu manggil nama aku, Ras. Kangen banget. Kamu ingat tempat favorit kita berdua? Kita kesana sekarang ya. Aku mau pergi ke sana sama kamu. Ayo ikut aku. Satria cukup Mas. Sekar. Please jangan bercanda, Ras. Jangan bercanda kayak gitu. Aku nggak suka banget denger itu. Kamu Laras, kamu bukan Sekar. Stop permainin perasaan aku. Selama ini aku nunggu kamu. Aku cari kamu kemanapun kamu pergi. Aku berharap bisa nemuin kamu dan sekarang aku udah nemuin kamu. Please jangan bohong. Aku hampir gila nahan kangen selama ini. Satria, nggak ada yang permainin kamu. Nggak ada yang bohong.
Saya Sekar, Mas. Saya bukan Laras. Stop manggil diri kamu Sekar. Kamu ini Laras bukan Sekar. Sekar itu suster di rumah sakit Citra Medika Tama. Stop sandiwara ya. Nggak lucu tau, nggak tepat waktunya untuk bercanda kayak gitu. Kamu tau sesayang apa aku sama kamu? Mau bilang kamu Sekar lagi? Kalau emang kamu Sekar, kenapa kamu berpenampilan kayak gini? Ini adalah Laras, pacar aku, yang paling aku sayang. Apa tujuan kamu berpenampilan jadi Laras kalau emang kamu Sekar? Apa tujuan kamu sekarang, coba jawab? Ya karena kamu Laras. Aku tahu kamu Laras, hati aku gak bisa dibohongin. Hati aku tahu dengan siapa aku sedang berbicara. Kamu Laras kan? Saya nggak ngerti apa yang kamu omongin. Laras, tunggu. Tunggu. Mas Satria, saya itu Sekar, Mas. Berapa kali saya harus bilang saya Sekar, saya bukan Laras. Oke, aku tanya sekali lagi. Kalau emang kamu beneran Sekar, kenapa kamu pakai penampilannya Laras? Apa tujuan kamu kayak gini? Saya mau tahu, Mas, soal kematiannya Laras. Mau tahu? Buat apa? Apa urusannya sama kamu sampai kamu mau ikut campur? Atau selama ini memang Laras masih hidup dan pura-pura jadi orang lain? Atau kamu ada sangkut pautnya sama Laras? Atau kamu adalah kembarannya Laras yang memang selama ini aku nggak tahu? Ayo dong, jangan bikin aku kayak orang gila. Aku ngerasa bodoh dan nggak tahu apa-apa sekarang. Terserah ya, Mas. Apa yang ada di pikirannya Mas Satria? Saya itu capek, Mas. Selalu aja ditakut pautin sama Laras. Kemarin saya hampir celaka loh, Mas. Karena ulah sahabatnya Laras. Dia itu selalu nuduh aku sebagai Laras. Sama aja kayak kamu. Makanya saya penasaran. Sebenarnya siapa Laras? Tapi coba kamu jawab pertanyaan aku. Kalau emang kamu bukan Laras, kenapa dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu benar-benar 100% Laras? Aku nggak mungkin salah. Aku tahu persis bagaimana Laras dan kamu sekarang benar-benar menjadi Laras seutuhnya. Saya dijebak, Mas, sama sahabatnya Laras. Namanya Sagita. Dia tuh punya dendam sama Laras. Dan kemarin juga saya lihat dia ngobrol sama mama kamu. Jadi secara nggak langsung kamu mau bilang, Mama terlibat dalam penculikan kamu. Dan Mama punya andil atas apa yang terjadi sama Laras. Kamu sering bilang kayak gitu kan? Saya sempat dengar, Mas. Kalau meninggalnya Laras itu bukan karena dibunuh sama juragan Berata. Makanya sekarang saya ikutin permainan mereka supaya saya bisa bantu mengungkapkan soal kematiannya Laras. Saya juga penasaran, kenapa orang yang kenal Laras itu merasa terancam karena kehadiran saya. Termasuk Bu Astari dan Bella. Apa jangan-jangan mereka dalang di balik hilangnya Laras? Aku tahu. Mamaku nggak sepenuhnya orang yang baik. Tapi aku nggak yakin kalau Mama sanggup untuk tega ngelakuin apa yang terjadi dengan Laras. Selama ini kamu nggak pernah berani nanya langsung kan? Soal kematian Laras ke Bu Astari. Kenapa, Mas Satria? Kamu takut? Mas, kamu itu seorang polisi. Harusnya kamu tahu harus memulai penyidikan itu dari mana. Dan siapa orang yang kamu curigain. Ini terbukti, Mas. Kalau kamu nggak benar-benar bela Laras dan nggak benar-benar mencintai Laras. Ngecut, Om. Laras! Laras! Kenapa semuanya kayak begini? Aku capek, Ras. Aku capek ngerasa dipermainkan. Bukan ini yang aku mau. Harusnya saat ini aku jadi orang yang memeluk kamu, Sat. Harusnya aku ada di samping kamu dalam kondisi seburuk ini. Dan harusnya aku nggak ngelakuin semua ini ke kamu. Kenapa, Sat? Aku nggak bisa ngelakuin semua ini. Karena aku nggak siap hilang dan lenyap dari hadapan kamu.
Wih. Lu kenapa modelannya dandannya kayak begini? Memancing satria lu. Udah waktunya, Bang. Saya jadi leluasa memainkan peran saya. Supaya semuanya terbongkar dengan jelas. Tapi lu mesti hati-hati. Jangan sampai identitas lu ketahuan. Saya nggak akan bongkar siapa saya sebenarnya. Biarin aja mereka semua menekan-nekan siapa saya. Saya mau Satria menanyakan langsung ke Bu Astari soal kematian Laras. Apa kebencian Mama sama Laras bisa membuat Mama jadi senekat itu? Atau aku harus menanyakan langsung sama Mama? Tapi lebih baik aku harus diam-diam menyelidiki Mama. Satria? Hei, kok Mama nggak ngeh ya? Maaf ya, saking Mamanya tuh girang nyiapin launching menu baru resto Mama. Jadi Mama nggak ngeh kamu di sini. Sejak kapan kamu udah di sini? Hah? Kenapa? Kamu pasti stres yang bikinin kerjaan. Capek. Hah? Ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu, Mah. Tapi aku harus balik ke kantor lagi sih. Mama lanjutin aja urusan Mama. Semoga launchingnya dan semuanya lancar dan sukses. Oke, makasih ya. Ya, kembali ke kantor. JJ. Iya, Bu. Kamu udah pastikan kan kalau home band-nya berjalan dengan lancar, terus datangnya nggak telat? Sudah Bu, sudah saya kontak dan mereka sedang on the way kemari Bu. Oke, bagus. Jadi... Tante. Iya, Bel? Gawat banget, Tante. Gawat kenapa? Gawat, pokoknya gawat banget. Permisi. Permisi, Bos Tari. Halo, semuanya halo. Halo, iya. Oh, ini kalian home band-nya ya? Iya Bu, saya Siti, ini suami saya yang bantu musik juga dan ini Rara asisten saya. Oke, siap. Ya udah silakan kalian siap-siap di atas panggung karena sebentar lagi mau mulai. Tampangnya sih boleh, bicara selalu manis, gombalannya selangit, janji seperti gerimis. Katanya tuang aku, jangan Sini, turun. Turun. Buru. Sini. Ini apa-apaan sih? Kenapa sih pilihan lagunya seperti itu? Saya tuh nggak suka, tau nggak? Ini bukan selera saya, kampungan. Selera saya itu yang elegan, ngerti nggak? Ah, norak banget sih. JJ! Kamu ini nggak becus banget sih ngurus home band? Masa pilih home band yang kayak gini modelnya? Ya Bu, maaf Bu. Saya kira mereka bisa semua jenis musik Bu. Ternyata saya salah Bu. Saya minta maaf. Aduh, yaudah sana. Yaudah sana, ngapain masih bengong di sini? Udah sana, saya tuh intinya nggak suka, tahu nggak? Ibu jangan seenaknya ngusir saya gitu aja, Bu. Bu, emang ibu pikir saya kesini nggak pakai tenaga, nggak pakai ongkos? Pakai, Bu. Dan sampai job lain itu saya tolak semuanya, Bu. Kita ini bukan penyanyi abal-abal, Bu. Nggak bisa diperlakukan seperti itu. Main usir aja. Beb pelunasannya. Apa kamu bilang saya disuruh bayar pelunasannya? Ngisi acara aja juga belum. Dan ini bukan selera saya nggak suka sama klien. Udah sana pergi, pokoknya saya nggak mau bayar. Bu, cukup ya. Ibu nggak usah menghina selera musik kami ya, Bu. Bu, asal ibu tahu ya, kita itu udah sering banget manggung di tempat-tempat lain, di tempat-tempat yang lebih oke, bahkan di restoran yang lebih besar daripada ini. Tuh. Ini apaan ini? Restoran gini doang aja udah sombong banget ya, Ibu. Kamu juga kampungan, norak juga. Bu.
Siti, bangun Siti. Siti. Astagfirullahaladzim. Ibu keterlaluan ya, Bu. Bu, lihat perlakuan ibu. Istri saya sampai pingsan, Bu. Pokoknya ibu harus bertanggung jawab. Bawa ke rumah sakit. Iya, oke. Yaudah, saya tanggung jawab. Udah sana bawa. Cepetan, bawa ke rumah sakit. Bu, rumah sakit, Bu. Iya. Permisi dok, ini hasil cek darah dan hasil urinnya Bu Siti. Makasih. Ibu harus banyak istirahat, jangan capek, apalagi stres ya. Nanti bisa mengganggu kehamilan ibu. Saya hamil, Dok. Iya Bu, tadi Suster Sekar sempat periksa urin dan darah. Ternyata ibu positif hamil. Aku hamil, Mas. Iya sayang, aku seneng banget kamu hamil. Saya sudah resepkan vitamin dan obat penguat kandungan. Harus diminum tiap hari ya Bu. Makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Baik dok, saya pasti akan memastikan kondisi istri saya dan anak saya baik-baik saja. Kalau begitu saya permisi dulu. Mas, nanti obatnya bisa ditebus di farmasi ya. Mari saya antarkan. Sebentar ya. Ra, tolong atur jadwalku ya. Aku nggak tahu kalau aku hamil. Bisa nggak jadwalku beberapa di cancel? Aku mau fokus ke kandunganku dulu biar tambah sehat. Gimana ya Mbak? Ya kita lihat aja deh reaksi klien kayak gimana kalau misalkan kita harus cancel sepihak Mbak. Si JJ itu kurang ajar banget ya. Disuruh cari home band, malah dipanggil biduan. Udah kayak gitu tante apes lagi disuruh bayar perawatan rumah sakit. Tante sabar, tenang. Emang nyebelin sih itu. Tapi aku yakin banget tuh Tante. Jangan-jangan itu cuma ala-ala aja pingsannya. Sebenarnya dia kerja sama JJ. Makanya bulan depan Tante gak usah kasih gaji dia tuh si JJ. Itu juga bisa jadi sih. Oke Bel. Mas Najib, nanti bagian adminnya ada di sebelah sana ya. Deketan sama farmasi sekalian nebus resep. Ya sus, makasih sus. Bu, sini bu. Ikut saya ke bagian farmasi buat nebus obat. Ibu harus bayar perawatan dan pengobatan istri saya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban ibu. Bu, kenapa diem aja bu? Ya ampun, iya. Bawel banget sih. Gak usah teriak-teriak dan ngagetin ya. Saya tuh denger, gak usah takut. Emang kamu pikir saya ini gak mampu apa bayar administrasi orang miskin seperti kalian? Tante pergi dulu. Tante. Apa? Kayaknya ternyata kecurigaan kita sama ini salah deh Tante. Gimana kalau misalnya ternyata dia tahu kalau kita ada andil atas tenggelamnya dia? Aduh, kamu ini ngomong apa sih Bel? Tante tuh gak ngerti loh. Itu tuh Sekar bukannya Laras. Gak mungkin kan Laras masih hidup. Atau jangan-jangan Sekar gantian ngerjain kita ya? Maksud Tante apa sih? Iya maksudnya Sekar bergaya seperti Laras supaya dia menggelabui kita. Bisa jadi kan? Yaudah, mau bayar dulu, mau urus dulu. Yakin banget kalau itu Laras, bukan Sekar. Gimana ya? Kok bisa sih? Aneh banget. Jadi sampai kapan mudahan kayak gini? Sampai saya tahu Bang, siapa dalang dibalik kematian saya. Sia-sia dong. Selama ini dulu jadi Sekar. Kalau ujung-ujungnya lu jadi Laras juga.
Gue takut itu jadi bumerang. Enggak kok bang, yang penting kan saya nggak usah ngaku siapa diri saya yang sebenarnya. Semuanya bakal aman kok. Sekalian saya mau manfaatin keresahannya Bella bang. Dia tuh shock banget pas tau Laras masih hidup. Nah dengan kayak gitu bang, kita bisa setir Bella untuk ungkapin fakta yang sebenarnya, yang selama ini nggak pernah diungkap sama siapapun. Setuju gue. Terus rencana lu selanjutnya apa ya? Nih, obatnya. Dan semua biaya udah saya bayar ya. Dah, selesai. Saya nggak ada lagi urusan sama kamu. Dan jangan ganggu saya, ngerti nggak? Bu, istri saya begini gara-gara ibu. Dan pokoknya saya nggak mau tahu. Saya minta uang tambahan. Buat jaga-jaga kalau istri saya kenapa-napa lagi. Kamu merasa ya? Anak saya tuh polisi loh. Lagian dia salah kamu lah. Istri hamil malah suruh kerja. Suami nggak becus. Bu, jangan. Mas udah mas, jangan cari keributan. Masih untung Bu Astri mau bayarin biaya pengobatan aku. Tapi menurut aku bener loh Mas Najib mbak. Harusnya kita minta uang tambahan. Biar kalau mbak tuh ada apa-apa mbak bisa langsung masuk ke rumah sakit loh mbak. Kalau kayak gini gimana? Mbak juga kan perlu istirahat. Gak ada lagi loh pemasukan dari manggung mbak. Benar juga kata kamu, Ra. Apalagi nanti malam kan mbak harus manggung. Kalau dibatalin pasti mereka minta uang ganti rugi mbak. Tapi kan Ra, kamu dengar sendiri kan dokter tadi ngomong apa? Aku harus istirahat. Iya aku ngerti mbak. Aku juga nggak mau sampai mbak dan bayi mbak kenapa-napa. Tapi siapa yang mau bayar mbak? Tadi aku habis nelpon, terus mereka bilang kalau sampai dibatalin, kita harus ganti rugi sebesar 20 juta. Sayang, malam ini kamu nyanyi aja ya. Nggak usah goyang, nggak apa-apa. Ya kan nanti kamu minum obat penguat janin dan vitamin. Saya yakin nggak bakalan kenapa-napa. Akan baik-baik aja. Jangan manja dong. Tapi mas, aku takut pingsan lagi. Aku takut janin dalam kandungan aku kenapa-napa. Sayang, aku mohon ya, untuk malam ini aja. Kan uangnya lumayan buat ditabung, buat melahirkan anak kita, ya. Laras, kamu Laras kan? Kamu Laras kan bukan Sekar? Ayo aku. Kenapa? Kenapa kalau aku Laras? Takut? Atau kamu nyesel? Karena nggak nolongin aku waktu tenggelam di danau? Enggak mungkin. Enggak mungkin Laras hidup lagi. Laras udah mati. Nggak usah ngaku jadi Laras deh. Kok yakin banget Laras sudah mati? Kalau aja ya, kamu nolongin Laras waktu tenggelam di danau, kamu jadi orang pertama yang akan dia tuduh. Karena kamu lihat dia, tapi kamu nggak nolongin dia. Ingat ya Bel, kamu harus bayar semuanya. Nyawa, harus dibayar sama nyawa. Suster Strat, bisa tolong bantu saya bawa pasien dari ruang IGD? Iya tuh sebentar ya, nanti aku ke sana. Mungkin kamu selamat ya Bel kali ini, tapi enggak lain kali. Enggak. Itu bukan Laras. Itu Sekar kan? Tapi kalau itu bukan Laras, kenapa bisa dia tahu ya? Kalau aku ada di danau saat kejadian itu. Aduh, gagal semuanya ya. Acara launching menu resto gagal gara-gara salah pesan penyanyi. Sekarang juga aku kena apes, kena ganti rugi bayar rumah sakit. Belin banget sih, kesel.
Gimana acaranya, sukses gak? Sukses apaan, Sat? Acaranya itu gagal total dan Mama tuh rugi besar, tahu nggak? Ngeselin banget sih, merasa energi. Kayaknya Mama lagi banyak masalah. Aku nggak mau nambah masalah lagi. Takutnya dia stres. Oke. Ya udah mah. Aku mau istirahat ke kamar. Terus, Sat. Kenapa? Kamu juga kelihatannya stres loh. Ada apa coba? Sebenarnya ada pertanyaan yang mengganjal di hati aku. Aku penasaran. Mama sekongkol sama Sagita. Kenapa ekspresi Mama kayak gitu dengan omongan aku? Atau jangan-jangan emang omongan aku tadi benar? Mama sekongkol sama Sagita atau Mama lagi sembunyiin sesuatu dari aku? Atau puncaknya, jangan-jangan Mama punya keterlibatan dengan apa yang terjadi sama Laras? Ma, aku gak pernah bisa bayangin betapa hancurnya hati aku nanti begitu aku tahu kalau Mama sebagai orang tua aku tega nyelakain orang yang paling aku cinta, Ma. Aku ngebayangin aja gak sanggup. Apa ini semua benar, Ma? Kamu ini kenapa sih kok ngomongnya kayak gitu? Kamu tega banget ya sama Mama. Emang kamu pikir Mama itu sejahat itu? Hah? Mama tahu. Ini pasti karena kamu lihat Sekar seperti Laras ya. Dia berdandan seperti Laras, gitu kan? Mama juga tadi ngeliat Sekar di rumah sakit seperti itu. Tapi ingat Satria, dia itu cuma mau mempermainkan kamu doang loh. Aku mau cari tahu jawaban dari pertanyaanku yang bikin aku gelisah akhir-akhir ini. Tapi jawaban Mama nggak bisa ngasih aku jawaban yang aku mau. Ingat ya Sat, Sekar itu bukan Laras. Dia hanya mirip, dia itu berbeda. Sat, Sekar itu cuma mau menghancurkan dan merusak hubungan kamu sama Mama. Merusak hubungan seorang anak sama ibunya. Dan masalah Sagita juga Mama nggak tahu. Sagita punya dendam sama Laras, itu urusan mereka. Nggak ada sangkut pautnya sama Mama lah. Kalau kamu lebih percaya sama Sekar ketimbang Mama, ya udah Mama pasrahin. Mama ikhlas. Tapi asal kamu tahu, Mama tuh sedih banget loh, Mama tuh kecewa loh. Hidup Mama tuh nggak ada artinya kalau seorang anak nggak percaya sama mamanya sendiri. Ya udah. Aku minta maaf sama Mama. Ya. Mungkin ucapan aku ada yang salah. Dan mungkin aku overthinking sendiri juga. Aku nggak mau Mama sakit karena merasa aku tuduh. Kasihan dia. Semakin Satria dekat dengan Sekar, semakin juga bahaya itu dekat. Aku nggak bisa terus-terusan diam. Bang tuh ngapain sih pakai jemput saya segala? Udah kita jalan-jalan aja, cari angin segar daripada lihat lu cemberut melulu. Ini ada apa nih? Bikin macet aja jalan. Mana sih? Bang, itu kayaknya lagi ada panggung dangdut hajatan deh. Wah, kita kalau di sini bisa jadi patung garam nih, asin. Tunggu dulu sini deh. Gua pikirin dulu nih orang-orang. Ada-ada aja. Lu pada dangdut di jalan, minggir lu. Wah, gimana sih? Ngalangin gua jalan aja. Bang, udah jangan marah-marah, ingat. Tahan emosi, nanti berubah. Ini amat cobaan nih. Ya, Om, kalau ada cobaan mah jalanin aja, Om. Jogetin aja. Iya kan? Juga ya. Iya, gue nikmatin aja joget deh. Asal joget lah. Ya.
Goyang terus. Loh, itu kan Mbak Siti. Dia kan harusnya istirahat. Kok malah nyanyi sih? Kenapa tiba-tiba pusing begini ya? Aku harus istirahat dulu. Wih, kok berhenti? Gue lagi asik-asik gini berhenti. Mbak Siti! Kamu kenapa? Lagunya belum selesai tuh, lihat yang joget tuh. Rame. Aku pusing mas, perut aku sakit. Aku udahan aja ya. Udahan gimana? Mereka itu kesini bayar. Kita harus profesional. Ayo nenek. Tapi aku udah gak kuat mas. Rara, ambilin vitamin aku. Maaf mbak, obatnya nggak saya bawa. Bisa-bisanya kamu lupa. Tadi kan saya suruh bawa itu vitamin itu penting buat saya. Iya maaf mbak, tadi soalnya saya buru-buru mbak, jadi nggak kebawa. Saya minta maaf ya mbak. Mas, kalau sampai Mbak Siti nggak naik, saya takutnya panitia pada marah loh mas. Apalagi kan mereka udah bayar full sama Mbak Siti. Terus takutnya nanti kita dianggap tidak profesional mas. Takutnya kita di blacklist, terus kita nggak diundang lagi. Itu kan sama aja memutuskan rezeki kan mas. Tuh, Siti, kamu dengar. Sekarang kamu harus balik ke panggung. Ayo. Tapi aku udah gak kuat mas. Kalau Mbak nggak naik, nanti pasti dimarahin sama panitia mbak. Diam kamu Ra. Saya nggak penting ngomongan panitia. Yang paling penting tuh anak di dalam kandungan saya. Kamu jangan bikin malu aku. Enak aja kamu mas. Bagus. Semakin kalian ribut, semakin gampang buat aku jatuhin kamu, Siti. Ayo Siti naik, Siti. Tuh, kamu dengar mereka menyebut nama kamu. Ayo naik. Loh, kok suaminya Mbak Siti kasar gitu sih? Ayo bang, kita pulang aja. Saya nggak suka sama suasana di sini. Alah, udah tunggu bentar lagi asik-asik begini malah pulang. Ini nikmatin. Bang, abang tahu nggak? Tadi yang nyanyi itu namanya Mbak Siti. Pasien di rumah sakit. Dia tuh lagi hamil bang. Harusnya dia istirahat karena kondisi kandungannya itu lemah. Tapi malah dipaksa nyanyi sama suaminya. Hamil? Gimana sih itu lakinya? Masa bininya hamil suruh nyanyi? Maksa lagi. Yaudah ya, makanya kita pulang aja bang. Iya. Ya udah, gue cari jalan lain aja dah. Mas, Ya. aku juga bisa nyanyi loh mas. Kalau emang kamu bisa bantu aku buat naik, aku janji aku bakal lebih nurut dibandingkan Siti mas. Kamu pasti bisa. Tapi kalau dibandingin suaranya, kamu kalah jauh dari Siti, Ra. Maksud kamu suara aku sama Siti kalah jauh gitu mas? Ya ampun mas, suara Siti aja pas-pasan gitu loh mas. Dengar ya mas, aku tuh udah capek banget jadi asisten dan juga selingkuhan kamu doang mas. Selama ini tuh aku mengabdi, aku setia bantu kamu loh mas. Sekarang Siti lagi hamil. Waktunya aku buat gantiin posisinya Siti. Aku juga pengen dong mas jadi penyanyi mas. Oh, jadi selama ini kalian ngianatin aku. Sayang, Aku nggak nyangka ya. Kamu udah kuanggap keluarga aku sendiri. Tapi kamu tega. Mbak, cukup. Aku nggak perlu dengar apa-apa lagi dari kamu. Pantas aja kamu dari tadi berani sama aku dan ngadu-ngadu ke suami aku. Ternyata kamu hianatin aku. sayang, tolong jangan buat keributan ya. Nggak enak banyak orang. Nanti semuanya aku jelasin di rumah. Keributan?
Kamu bilang aku yang buat keributan? Jangan harap ya kamu bisa pulang ke rumah. Aku mau cerai. Aku udah capek Mas cari uang sendiri. Aku yang nyanyi. Kamu bisanya cuma nyuruh-nyuruh aku aja. Buat kamu, aku pecat kamu sekarang. Siti, tunggu. Siti, aku jelasin, Siti. Ya ampun, kasihan banget sih kamu, Mas. Kamu dihina sama istri kamu sampai segitunya. Dia siapa sih? Dia tuh cuma penyanyi dangdut yang sombong. Kalau bukan karena kamu, dia juga nggak mungkin sampai terkenal sekarang. Bisa-bisanya dia ngebuang kamu gitu aja, Mas. Mas, kamu harus kasih dia pelajaran, Mas. Kamu harus balas dia. Kalau enggak, harga diri kamu tuh cuma diinjak-injak doang sama dia, Mas. Iya, Ra. Dia udah keterlaluan. Aku nggak terima. Harga diri aku direndahin kayak tadi. Kamu yang sabar ya, Mas. Bagus. Semakin Mas Najib emosi, maka akan semakin mudah buat dikendaliin. Dasar pengkhianat. Siti, tunggu, Ngapain kamu deketin aku? Tunggu dulu. Aku sudah muak dengan kalian. Siti, tunggu dulu, Siti. Mendingan kamu tabrak aja dia, Mas. Ingat, Mas, dia itu udah ngehina kamu, Mas. Kamu tenang aja, masih ada aku yang bakalan selalu sayang sama kamu. Aku bakalan cinta sama kamu, Mas. Aku gak akan pernah ngehina kamu seperti Siti. Ayo, Mas. Mas, kamu harus tabrak dia, Mas. Siti. Mas. Apa? Kamu mau ngapain, Mas? Nolong Siti. Udahlah, ngapain sih kamu, Mas? Kamu ingat ya, dia itu udah minta cerai. Dia udah ngehina kamu, Mas. Udah biarin aja dia mati. Kamu jahat. Jadi perut aku ada anak kamu, Mas. Mas! Siti. Siti bangun. Mas, ayo Mas, ayo kita pergi Mas. Ayo Mas. Harusnya kamu biarin aku bantuin Siti. Terus kamu mau buat dia ke rumah sakit? Iya Mas. Mas, polisi tuh bakalan curiga. Yang ada kamu di penjara, kamu mau di penjara? Mendingan kamu bawa dia ke semak-semak. Biar orang tuh tahu kalau Siti itu dibegal. Aduh Mas, berat banget. Ini apa yang kita lakukan, Ra? Berisik Mas, cepetan Mas. Keburu ada orang yang lihat Mas. Mas, simpan aja tuh di semak-semak situ Mas. Ayo Mas, simpan situ Mas. Aduh, berat banget lagi. Mas, cepetan ambil perhiasannya Mas, biar dia kelihatan dibegal. Cepetan Mas, keburu ada orang. Ayo, cepetan. Ih, ayo. Energinya semakin kuat. Siti, Tolong saya, tolong. Siti kenapa kau bisa seperti ini? Siapa yang bunuh kamu, Siti? Cari mayatku, kuburkan. Di mana mayat kamu?
Siti, kasihan banget kamu. Dan kamu lagi hamil. Sebaiknya aku harus berubah jadi Sekar dan kasih tahu ini semua ke Mas Satria. Laras, apa aku harus terjun ke bawah sana lagi untuk cari jenazah kamu? Kalau emang itu caranya, aku rela. Sekar. Halo Sekar, ada apa? Mas, aku nemuin mayat. Mas Satria sekarang kesini ya. Saya Sherlock alamatnya. Iya Sekar, makasih informasinya. Jovi, ada penemuan mayat baru. Tolong siapkan seluruh tim untuk mengarah ke TKP sekarang juga. Untuk lokasi saya kirim di chat ya. Saya jalan ke sana sekarang. Kita ketemu di sana. Kalau kita lihat dari bekas luka di lehernya, sedikit bergerigi. Kemungkinan besar itu adalah bekas kalung yang ditarik sama jambret. Jovi, Bayu, kita harus cari bukti lain untuk menguatkan dugaan ini. Saya yakin banget, kalau memang ini korban jambret atau begal, pelakunya pasti meninggalkan jejak. Apapun itu. Cari bukti sekecil apapun ya. Siap, Komandan. Mas, saya kenal sama korban. Namanya Mbak Siti. Dia lagi hamil. Dia juga sempat dibawa ke rumah sakit. Mbak Siti ini penyanyi dangdut, Mas. Dia... Gimana caranya kamu bisa menemukan mayat ini, Ras? Tolong ya, Mas. Jangan campurin urusan pribadi sama pekerjaan. Saya udah berkali-kali bilang sama Satria. Saya ini karena saya bukan Laras. Suster Sekar, mari ikut saya ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Iya, Mas. Mari, Sus. Sekar, semakin kamu kayak gini, semakin mengingatkan aku sama Laras. Dan, saya temukan ponsel. Kemungkinan ini ponsel milik korban, Dan. Bagus. Saya minta simpan ini sebagai bukti. Dan jangan lupa, hubungi suami korban untuk datang ke kantor besok ya. Siap, Dan. Oke, Sus, terima kasih atas keterangannya. Nanti kalau kami butuh keterangan lebih lanjut, kami akan kembali menghubungi Suster Sekar untuk datang kembali kemari. Baik, Mas Yofi. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Mas. Ya, Sus. Terima kasih. Sekar jadi mirip banget sama Laras. Sejak penampilannya dirubah. Aku jadi makin kangen sama Laras. Ada rindu yang tak berujung di hati aku. Tapi aku merasa sakit. Karena dipermainkan sama Sekar. Apa rindu ini hanya untuk satu orang? Sekar atau Laras? Dan sepertinya ada yang janggal soal penyelidikan kasus kematian korban. Soalnya sebelumnya korban sempat manggung terlebih dahulu, dan Suster Sekar
juga sempat melihat suami korban di belakang panggung sedang memaksa korban untuk tetap perform, bernyanyi. Sedangkan saat itu, korban sudah tidak diperbolehkan untuk bernyanyi, Komandan. Karena korban sedang hamil. Hei, kamu udah coba panggil suami korban? Kita harus integrasi. Siap, sudah Komandan. Oke, kalau gitu kita tinggal harus menunggu. Karena bagaimanapun, kita butuh hasil keterangan dari dia. Siap, Nat. Kalau gitu saya permisi ya, Nat. Terima kasih. Mas ini suaminya Mbak Siti kan? Oh, iya, suster. Suster, jasad yang ditemukan itu beneran istri saya. Siapa yang tega ngebunuh istri saya? Siti, ya ampun Siti. Kenapa kamu cepat ini ninggalin saya dan calon anak kita? Aku bisa mengenali perbedaan antara tangisan berduka dan tangisan pura-pura. Tapi kali ini, Mas Najib melakukannya dengan nyaris sempurna. Iya, Mas Najib. Saya yang nemuin jenazahnya Siti di lokasi. Dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Mas, kamu yang sabar ya, Mas. Mungkin ini tuh emang udah takdirnya Siti, Mas. Kamu harus ikhlas. Kamu doain aja biar Siti itu tenang di alam sana, Mas. Entah kenapa aku nangkep seperti ada yang enggak sama tatapannya Rara. Apa dia terlibat ya dalam kematian Mbak Siti? Suster, maaf izin. Kami mau masuk dulu untuk memenuhi panggilan polisi. Silakan, Mas. Gimana bisa seorang suami yang baru kehilangan istrinya kelihatan begitu dekat sama perempuan lain? Baik, Mas Najib. Saya perlu tahu, kapan terakhir kali Mas Najib ketemu sama istri? Tadi sore, Pak. Tapi ya, istri saya sempat ngambek sama saya, terus katanya dia mau pulang sendiri, Pak. Istri Mas Najib sempat ngambek dan mau pulang sendiri. Iya, Pak. Atas dasar apa, Mas? Apa sebelumnya ada pertengkaran? Oh, enggak, Pak. Ya, mungkin ya itu cuman bawaan bayi aja, Pak. Ya memang istri saya akhir-akhir ini sering marah-marah, Pak. Kadang kalau misalnya saya ngomong sedikit aja, terus dia malah nangis. Ya saya pikir ya itu bawaan bayi, saya biarin aja, Pak. Oke, kita sama-sama tahu di sini bahwa istri Mas Najib, Mbak Siti dalam kondisi hamil. Dan bahkan saya juga dengar nggak boleh kerja dulu sebelumnya. Tapi yang saya bingung adalah kenapa tiba-tiba Mas Najib suruh Mbak Siti untuk nyanyi. Artinya kan sama aja bekerja. Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak. Bukan saya yang nyuruh nyanyi, Pak. Tapi memang istri saya yang dia bilang dia bisa untuk nyanyi. Ya, mungkin dia takut kalau misalnya dia nggak nyanyi, dia balikin uang ke panitia, Pak. Sedangkan uangnya itu udah dipakai sama dia. Saya jadi serba salah, Pak. Betul, Pak. Apa yang dibilang sama Mas Najib itu betul. Saya saksinya, Pak. Saya melihat sendiri kalau Mas Najib itu melarang istrinya untuk bekerja. Tapi emang Mbak Sitinya yang maksa pengen kerja, Pak. Terus tiba-tiba perutnya sakit, makanya dia pulang duluan. Saya juga nggak nyangka bakalan seperti ini, Pak. Sabar ya, Mas. Ya. Maaf ya, Mbak Rara sama Mas Najib.
mungkin agak sensitif. Tapi saya perlu tahu ada hubungan apa di antara kalian berdua. Sarah ini sahabatnya istri saya, Pak. Dia juga asisten istri saya yang ngatur jadwal dan sebagainya gitu, Pak. Sahabat sekaligus asisten? Betul, Pak. Oke. Saya pikir sementara cukup sampai di sini. Tapi saya harap juga kalian bisa bekerja sama dengan baik. Jika sewaktu-waktu nanti ke depannya kami membutuhkan keterangan tambahan dari kalian berdua. Pak, maaf Pak. Ini sebenarnya istri saya meninggalnya kenapa, Pak? Kok lukanya bisa separah itu, Pak? Dugaan sementara mengarah pada begal ataupun perampokan. Tapi ini belum pasti, Mas Najib. Kami butuh hasil otopsi untuk bisa memastikan dan memberikan jawabannya. Ya ampun. Sabar ya, Mas. Pak, tolong cari pelakunya dan tangkap dia, Pak. Yang ngebunuh istri saya, Pak. Udah, Mas, udah. Yang sabar ya kamu. Ini bukan salah kamu, Mas. Ya. Saya harap Mas Najib bisa sabar dan tenang. Percayakan sama pihak kepolisian. Saya berjanji untuk mengusahakan yang terbaik. Dan saya janji saya akan tangkap pelakunya. Aku berhasil mengecoh polisi. Kematian Siti sekarang menjadi seperti dibegal. Siti, maafkan aku. Aku janji, aku akan cari siapa pelaku yang tega melakukan ini. Mas, kamu yang sabar ya, Mas. Biar Siti itu tenang di sana, Mas. Beh, Najib sama Rara itu terlalu dekat untuk ukuran seorang teman istrinya yang baru meninggal. Gimana? Menurut lu yakin suaminya beneran sedih? Yakin sih iya, sedih. Cuma kayak aneh aja gitu, Beh. Nangisnya lebay, terus kosong. Mas, aku pulang dulu ya. Siti, Mas, Siti. kamu kenapa? Enggak apa-apa. Aku merasa sedih aja kehilangan Siti. Mas, kita pulang aja yuk, Mas. Kan kita juga harus nyiapin tahlilan buat Siti loh, Mas. Kita pulang yuk. Siti. Ayo, Mas. Suster, terima kasih ya udah datang ke pemakaman istri saya. Saya harus pulang untuk nyiapin tahlilan. Sekali lagi terima kasih. Siti. Oke duluan. Ayo, Mas. Bang, saya ngerasa ada yang janggal deh. Kayaknya mereka tuh cuma pura-pura. Gua juga mikirnya begitu. Lu ingat gak? Arwahnya Siti waktu itu nunjukin dia dibuang. Tapi diem aja kan. Iya, Bang. Dia nunjukin tempat kejadiannya, tapi dia nggak ngomong siapa pelakunya. Aneh ya. Kalau dia mati yang gak wajar, dia kan pasti minta tolong. Tapi kayaknya ini dia cuma minta jasadnya dikubur dengan layak. Mungkin dia udah capek, Bang.
Dia cuma mau tenang. Tapi Mas Satria bilang ini tuh kasus pembegalan sih. Tapi kok saya nggak yakin ya Bang. Kenapa? Nah iya kalau kalungnya emang beneran dijambret. Cuma pas saya lihat jenazahnya itu kayak dulu kalebang Bang. Terlalu rapi untuk korban begal. Kayaknya semuanya udah diatur deh Bang. Laras! Kamu tuh Laras kan? Ya kamu ngaku deh. Udah cukup dramanya, capek tau nggak? Kenapa emangnya kalau aku Laras? Kaget kalau aku masih hidup? Karena aku ini nggak bodoh. Semua orang juga tahu kali. Gerak-gerik kamu, body language kamu, cara kamu ngomong, cara kamu berpakaian, style kamu, itu tuh Laras banget kali. Kalau emang aku Laras, kamu apa sih? Kalau ternyata kamu emang Laras, kita bisa bersaing secara sehat buat dapetin Satria. Habisnya aku capek kali. Selama ini bersaing sama bayangan yang katanya udah mati. Dan kalau kamu bukan Laras, kasihan banget sih kamu. Sampai bela-belain, pura-pura jadi orang mati, terus pura-pura hidup lagi buat dapetin hatinya Satria. Hati-hati kalau ngomong ya Bel, jaga mulut kamu. Ada sesuatu yang kamu gak ngerti, dan sebaiknya kamu gak usah tahu. Untung aja aku gak pancing. Tapi kalau dia beraksi kayak gitu, berarti dia bukan Laras kok. Atau justru dia emang sengaja mau jadi Laras. Sekar, Laras, Laras, Sekar. Ya ampun, capek banget deh mikirin dia. Mas, Ya, tadi di pemakaman kenapa? Kok muka kamu kayak kaget gitu? Ada apa? aku tadi lihat salah satu pelayan itu Siti. Gak mungkin kali Mas. Kamu tuh salah lihat aja. Iya, mungkin ya aku cuman halu. Terus sekarang kenapa? Kok muka kamu kayak mikir gitu, kayak lagi khawatir sesuatu? Enggak, gini Ra. Nih. Aku ini masih stres mikirin kematian Siti. Aku takutnya polisi itu nuduh aku yang ngebunuh Siti, yang ngebuang Siti, yang nabrak Siti. Mas udah loh Mas, kamu gak usah khawatir. Aku percaya kok polisi itu pasti percaya kalau Siti itu meninggal karena dibegal, terus mayatnya dibuang. Udah. Iya. Oh iya Mas, aku bisa kok gantiin semua jadwal manggungnya Siti. Aku juga mau jadi penyanyi Mas. Aku bisa nyanyi kok. Oke. Boleh juga. Nah kebetulan ntar malam ada pertunjukan, ya kamu yang gantiin Siti nyanyi ya. Serius Mas? Ya. Makasih ya Mas. Malam Bang. Lagi pada ngumpul. Iya. Kok nggak ada ceweknya? Mau saya temenin? Boleh? Ya boleh. Aduh. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng yuk. Let's go. Om pengasih boleh di
bicara selalu manis. Duh, suaranya cempreng banget sih, nggak asik. Ini mah bukan dangdut, kayak ayam disembelih. Woi, turun aja lu, woi. Balikin si Siti. Kalau perlu, arwahnya yang nyanyi. Tenang. Najib, lu gimana sih? Lu nggak denger suara perempuan hancur banget? Itu penonton pada marah-marah. Gimana ini? Saya sebelumnya minta maaf Pak. Karena ya emang yang biasa nyanyi itu istri saya, tapi istri saya udah meninggal Pak. Ya saya cuman pengen biar acara ini berjalan dengan lancar gitu doang Pak. Gua nggak mau tahu. Lu cari pengganti Siti yang suaranya sama, ngerti? Iya Pak. Mas, aku mau pulang, Mas. Aku udah gak mau nyanyi lagi, Mas. Tenang. Ayo pulang. Iya. Mas. Ra. Iya, udah. Tunggu. Kadang-kadang penonton susah diatur. Dulu sini, sini ya. Coba, tunggu. Sini. Aduh, cepetan, Mas. Ini tuh sakit banget, tau nggak? Au. Pelan-pelan dong, Mas. Iya, tapi ini nggak berdarah, Kak. Iya, tapi sakit, Mas. Kalau gitu kita ke rumah sakit aja, ya? Nggak usah deh, Mas. Aku cuma mau menghibur diri aja. Aku tuh kesel banget sama penonton, Mas. Aku mau buktiin sama mereka kalau aku itu bisa kayak Siti. Mas, kamu ajarin aku ya, biar aku bisa nyanyi kayak Siti. Yaudah. Sekarang pokoknya kamu tenang aja. Aku akan melakukan apapun biar kamu seperti Siti. Bahkan mungkin lebih dari Siti. Beneran ya? Beneran. Nah, kamu udah nggak sedih lagi kan? Iya. Gimana kalau sekarang kita joget dangdut? Yuk! Ayo. Ya. Aku setel dulu ya. Aku nyalain dulu lagunya. Asik. Gitu dong. Kamu juga dong, Mas. Kok suara Siti sih, Mas? Ih, enggak, ganti. Sebentar, ini. Mas. Hah? Tiba mati. Sebentar. Aku cek saklar dulu. Kamu sini aja. Iya. Sini aja. Kok bisa mati ya? Ternyata semuanya mati, Ra. Ra. Astaga. Pembunuh kamu, Mas. Jahat kamu. Enggak. Siti. Kamu udah meninggal, Siti. Kamu udah meninggal. Sini. Ampun, Siti. Ampun. Ini nggak mungkin. Siti udah meninggal. Mungkin gentayangan. Nggak mungkin gangguin aku. Tolongin saya, Bu. Stop, Siti. Siti, hentikan, Siti. Kamu pembunuh, Mas. Siti. Ampun, Siti. Ampun, Siti, ampun. Aku harus kabur dari sini. Biar arwah Siti nggak gangguin aku lagi. Nggak sengaja, Pak. Maaf, Pak ya. Saya buru-buru, Pak. Woi! Ih.
Mas Najib, lama banget sih nyalain lampunya, Mas. Mas, lihat deh, Mas. Aku pakai bajunya Siti. Bagus banget, Mas. Aku yakin deh, nanti aku pasti suaranya bagus kayak Siti. Aku juga pakai kalung yang kamu ambil waktu Siti meninggal. Siti, aku bakalan jadi seperti kamu. Gak ada lagi orang yang bakalan hina suara aku, apalagi ngatain suara aku jelek. Aku bakalan gantiin posisi kamu, Siti. Itu suara siapa ya? Mas? Mas? Gak lucu ya, Mas? Mas, kamu gak usah bercandain aku ya, Mas. Gak lucu loh, Mas. Mas Najib. Kamu harus mati. Siti! 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 Kamu ngapain, Siti? Enggak, Sit! Mas? Kamu dari mana aja sih, Mas? Oh, aku cariin kamu kemana-mana loh. Tadi ada orang naik motor nabrak kaki aku. Kaki aku sakit banget, tolong bawa ke rumah sakit. Tolong, Ra. Kamu gak apa-apa, Mas? Iya, makanya bawa ke rumah sakit. Iya. Aku pesen Ini taksi online. juga. Ayo. Pelan-pelan, Mas. Orangnya kabur lagi. Sakit banget ya. Kenapa kakinya bisa seperti ini, Mas? Ini Sus tadi ketabrak motor, Sus. Tolong diobatin ya, Sus. Kenapa aku dingin begini? Jangan-jangan ada arwah di sini. Sebentar ya. Saya panggilin dokter dulu, Mas. Iya. Mbak Siti, kenapa di sini, Mbak? Balas dendam. Mereka semua harus mati. Mereka? Mereka sudah membuat saya seperti ini. Mbak, siapapun mereka, sebaiknya jangan balas dendam ya. Jangan halangi saya. Woi, rese lu ya. Mau dibantuin malah main kasar begini. Gua gebok lu baru tahu lu. Saya tidak terima. Mereka semua harus mati. Ya, kasihan ya arwah. Selama dendamnya masih memenuhi kalbunya, dia kagak bakal hidup tenang. Terus kita harus gimana, Bang? Tenang aja, kita pasti punya jalan keluar. Jangan-jangan kalung ini yang diambil sama pelaku. Korban sering banget menggunakan kalung ini. Tapi begitu jenazahnya ditemukan, kalung ini udah nggak ada. Ngapain kamu deketin aku? Aku sudah muak dengan kalian. Siti. Mas. Apa? Kamu mau ngapain, Mas? Nolong Siti. Udahlah, ngapain sih kamu, Mas? Kamu ingat ya, dia itu udah minta cerai. Dia udah ngehina kamu, Mas. Udah biarin aja dia mati. Kamu jahat.
Harusnya kamu biarin aku bantuin Siti. Mas, polisi tuh bakalan curiga. Cepetan Mas, keburu ada orang. Ayo, cepetan. Keterlaluan. Ternyata Siti meninggal bukan karena jadi korban pembegalan, tapi dibunuh oleh suami dan juga asistennya sendiri. Jovi, Bayu. Siap, Dan. Siapkan surat penangkapan untuk Najib dan juga Rara. Mereka terlibat dalam pembunuhan Bu Siti. Dan tolong cari alamatnya. Siap, Komandan. Siap, Dan. Pelan-pelan, Ra. Ayo. Iya, pelan-pelan. Ini sakit, Ra. Ih, lama banget. Udah deh, kamu jalan sendiri aja. Repot banget sih. Mendingan aku cari cowok yang gak nyusahin aku. Kok kamu ngomongin gitu, Ra? Kamu sadar gak sih? Kamu itu nyusahin banget, tahu nggak? Kurang ngajar kamu ya. Kenapa? Berani kamu sama aku? Hah? Iya! Kamu keterlaluan, Ra. Kamu yang udah ngebunuh istri dan calon anakku. Dan sekarang kamu memperlakukan aku seperti ini. Hah? Kenapa ketawa? Itu sih kamunya aja yang bodoh. Ngapain kamu ngikutin maunya aku apa? Mendingan sekarang aku ambil aja harta kamu sama Siti, terus aku ninggalin kamu. Enggak. Jangan ambil harta aku. Jangan ambil harta aku. Jangan ambil harta aku. Jangan. Kamu urus aja diri kamu sendiri. Ra. Siti. Enggak Siti. Siti ampun. Siti, jangan Siti. Siti, jangan Siti. Siti. Udah. Buka pintunya. Kami dari kepolisian, tolong kenalkan diri kamu. Saya di dalam, Pak. Tolong saya, Pak. Dan, dobrak. Pak, Bantu dia. kaki saya. Rara. Dan Rara sudah meninggal, Dan. Meninggal? Halo, tolong kirim ambulan ke Jalan Mekarsari. Saya tunggu segera. Saudara Najib, Anda resmi kami tangkap karena telah terbukti menghilangkan nyawa Mbak Siti. Sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ditambah lagi pasal 221 KUHP tentang penghilangan barang bukti. Dan kami, pihak kepolisian, akan menyelidiki kematian Mbak Rara. Jika memang kamu terbukti terlibat dalam kematian Mbak Rara, kamu berpotensi terkena pasal berlapis. Saya yang melenyapkan nyawa istri saya, Pak. Dan saya buang ke semak-semak. Tapi itu semua itu sarannya sih Rara, Pak. Saya tidak butuh asumsi dan opini Anda saat ini. Pak, tolong. Simpan itu untuk Anda berikan di kantor polisi.
Saya minta keterangan Anda di kantor polisi dengan lengkap. Bawa dia ke kantor. Siap, Dan. Mari. Pak. Ikut, silakan. Pak, tolong saya dengerin saya dulu, Pak. Pak. Mas Satria, dugaan awal kami, korban mengalami pendarahan karena cedera otak, Mas. Tapi selanjutnya tunggu pemeriksaan lebih lanjut ya. Ya, Sekar, kalau kamu ada waktu, aku mau ketemu sama kamu. Ada hal yang pengen aku omongin sama kamu dan ini sangat penting. Tolong luangin waktu kamu ya. Makasih ya. Makasih kamu udah luangin waktu kamu untuk ketemu sama aku. Hal penting apa Mas yang mau dibahas? Apa ini ada hubungannya sama permintaan saya soal Mas Satria harus tanya langsung ke Bu Astari? Aku cuma ngerasa dipermainkan. Dan aku nggak yakin kalau mamaku ada andil atas apa yang terjadi sama Laras. Termasuk Sagita. Termasuk Sagita yang selalu ngira kamu itu Laras. Sekar? Kalau bukan Bu Astari, Mas udah selidikin Bella juga. Sekar lagi sama Satria? Sekar sengaja telepon biar aku denger. Kok diem aja? Kenapa nggak jawab? Oh, apa jangan-jangan Mas Satria udah dibutain sama cintanya Bella juga? Sama sekali nggak benar. Aku bisa pastikan nggak ada yang mampu menggantikan Laras di hidup aku. Laras selalu ada di hati aku. Apalagi Bella. Nggak akan. Aku cuma ngerasa dipermainkan itu aja. Saya nggak permainin kamu kok. Kalau emang kamu beneran Laras, tolong kamu jujur sama aku. Aku akan sangat senang mendengar itu semua dan menerima itu. Jangan siksa aku kayak orang bodoh yang kebingungan kayak gini. Aku capek nahan perasaan aku sendiri. Tolong jujur kalau emang kamu adalah Laras. Yang saya butuhin itu cuma ketegasan dari Mas Satria. Mas percaya saya atau Bella? Percaya sama aku. Kalau Bella harus aku selidikin sesuai permintaan kamu, aku akan lakuin. Enggak. Satria nggak boleh perlakuin aku kayak gini. Masa sih dia mau selidikin aku gara-gara permintaan Sekar? Aku yakin kamu Laras. Hati aku sangat yakin. Woi, enak aja lu pegang-pegang anak gua. Gua udah denger nih dari Sekar. Lu bisa ngerti gak sih? Dia ini bukan Laras. Dia ini Sekar. Paham gak sih lu? Lu jangan deketin lagi ya. Kalau lu ganggu anak gua terus, lu bakal gua ganggu. Be, tapi dia mirip banget sama Laras, Be. Bodoh amat. Gimana ya? Kalau Satria beneran mau selidikin aku. Kacau. Enggak. Aku gak pernah bunuh Laras. Bukan aku pelakunya. Aku harus apa biar aku buktiin bukan aku pembunuhnya. Tolong. Iya. Aku janji aku bakal cari bukti siapa pembunuh Laras sebenarnya. Aku janji. Apa yang gue bilang? Kita berhasil bikin si Ceker mercon ketakutan.
biarin dia cari bukti itu sendiri. Jadi lu kagak usah repot-repot lagi. Tapi kita tetap harus cari buktinya. Denger ya, soal pantau-memantau udah serahin sama gue aja. Si Ceker Mercon nih pasti udah ketakutan banget dan berhasil kita setir. Semoga cara ini berhasil, Bang. Saya udah capek. Apalagi harus jadi Sekar. Saya mau tenang setelah semuanya kebongkar, Bang.